Untuk yang trauma-trauma, yang punya luka batin, trauma masa lalu, praktekkan mandi malam, sholat, gak mau sholat yo dengan wiridan, gak mau wiridan yo dengan sadar nafas gitu, ya terserah lah, intinya kita berbuat yang baik-baik di malam itu, nanti jiwanya itu akan sembuh. Karena mandi malam, bangun malam terus mandi, melakukan ibadah itu adalah penyembuhan trauma, penyembuhan jiwa yang terluka. Masih setelah saya sholat tobat jam 12 mau tidur lagi kok gak bisa ya mas, hingga kerja jadi ngantuk. Ya karena badan kita udah fit, tapi kalau kita benar-benar menikmati nggak ngantuk kok, udah nggak ngantuk lagi tapi semangat. Badan kita udah fit nih, bangun malam, sholat, mandi sholat, wiridan, baca Quran, ibadah kan. Terus apa namanya, biarpun siangnya kita kerja nggak ngantuk, kecuali di saat mungkin bangun jam 12 atau jam 1, jam 3 kita sudah mau tidur lagi lah gitu, itu nanti siangnya bisa ngantuk. Padahal kita belum ngantuk, tapi dalam alam bawah sadar kita mencatatkan mau tidur lagi, kok nggak bisa tidur lagi ya gitu loh, kok malah nggak bisa tidur lah. Itu sebenarnya adalah kita mencatat energi ngantuk, sehingga nanti siangnya ke bawah, siangnya jadi ngantuk. Tapi kalau kita hanya menikmati saja, nggak ada ngantuknya bapak ibu, nggak ada ngantuknya, biarpun kita tidurnya itu kurang gitu. Karena saya bertahun-tahun mempraktekkan itu bapak ibu, tidur jam 3 subuh, bangun berangkat kerja, itu bertahun-tahun, 2014 2015, tapi yo nggak ngantuk, yo semangat, yo kerja jadi apa namanya, benar-benar fokus dengan pekerjaan itu, nggak belayang kemana-mana, dan di pekerjaan itu jadi supel, semua kenal gitu loh. Kalau itu yang saya alami dulu, satu pabrik kenal semua, dari orang kantor sama karyawan kontrak semua kenal ya. Makanya tadi jam, mungkin nikmati saja jam setelah selesai ibadah, terus kita menyetel, mau tidur lah biar ntar nggak ngantuk gitu kan, itu sudah nyetel, sudah tertulis, terukir di alam bawah sadar, sehingga siangnya jadi ngantuk. Jadi nikmati saja, bangun malam nikmati saja, nggak ngantuk ya udah, aktivitas apa, perbanyak lagi ibadahnya, atau ngopi atau apa gitu. Waalaikumsalam, rahayu semuanya gitu. Nih untuk yang trauma-trauma, praktekkan mandi malam dah. Untuk yang trauma-trauma, yang punya luka batin, trauma masa lalu, praktekkan mandi malam, sholat, gak mau sholat yo dengan wiridan, gak mau wiridan yo dengan sadar nafas gitu, ya terserah lah, intinya kita berbuat yang baik-baik di malam itu, nanti jiwanya itu akan sembuh. Karena mandi malam, bangun malam terus mandi, melakukan ibadah itu adalah penyembuhan trauma, penyembuhan jiwa yang terluka, yang penuh luka batin, trauma masa lalu dan sebagainya. Praktekkan itu. Waalaikumsalam. Kang, bagaimana caranya bersyukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur? Udah praktek aja dulu, biarpun belum benar-benar dengan rasa syukur, yang penting kita sadari, kita berterima kasih kepada sang hidup. Belum masih belajar, tapi kita sudah di depan sana sih, maunya langsung khusyuk, sholat maunya langsung khusyuk, itu belajar dulu dari latihan. Nggak mungkin bapak ibu bisa langsung khusyuk, kecuali kalau Tuhan itu berkehendak, dengan kuasanya bisa, cuman ya kita harus tepak ngawak gitulah, kita latih. Nggak ada anak kecil yang tidak pernah belajar sepeda, ada sepeda tahu-tahu hari itu juga langsung bisa, menit itu juga langsung bisa, itu nggak mungkin. Ya mungkin ada yang
hari itu bisa, tapi kan latihan dari pagi, latihan sorenya udah bisa. Tapi baru lihat sepeda, masih kecil loh, baru lihat sepeda tiba-tiba tanpa pernah belajar, tanpa pernah diajari, lah kok tiba-tiba bisa naik sepeda. Tidak ada, kecuali kalau sekarang roda 4 ada. Kalau roda 2 loh ya, roda 2 gitu pasti rubuh dulu, pasti belajar dulu. Jadi kita itu harus ngempan papan, kita itu belum sampai situ, sehingga kita harus menjalani yang sedang kita rasakan. Yang penting praktek, biarpun pertama terpaksa nggak apa-apa. Allahumma paksa, semua itu Allahumma paksa. Praktekan, bersyukur saja apa adanya, mensyukuri nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarpun garing kata-katanya nggak masalah, biarpun kata-katanya garing, nggak ada rasanya, nggak apa-apa. Yang penting praktek. Biasanya juga wiridannya kan banter-banteran, Allah, garing kan. Tapi nanti kan lama-lama Allah, 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 penuh dengan kesadaran, penuh dengan penghayatan, sehingga hati kita bergetar gitu loh. Dipaksa kalau terbiasa pasti enak. Saya baru 2 hari badan saya terasa enak. Iya, makanya Allahumma paksa dulu. Allahumma paksa, males paksa. Udah, ilmu mentok itu dipaksa. Paksa, nanti kalau sudah merasakan kok enak ya, kok asik ya, kok nikmat ya, nah tanpa dipaksa pun justru malah kita kadang-kadang loh, kadang-kadang mengharapkan, wah kok malamnya, nah, gitu loh, mengharapkan malam hari agar bangun malam itu loh. Seperti orang yang sedang semangat loh yo, sedang semangat. Contoh anak kecil lah, anak kecil mungkin baru latihan berpuasa di bulan Ramadan, padahal Idul Fitrinya itu 2 hari lagi, udah ditunggu-tunggu. Tuh, bajunya udah dikelonin malam harinya, baju barunya loh, buat besok mau tampil di hari fitrinya itu umpamanya itu. Oke, jadi Allahumma paksa. Waalaikumsalam. Nanti kalau sudah merasakan sendiri akan apa ya, tanpa dipaksa lagi. Girahayu sagung dumati. Jadi yang masih malas-malas, Allahumma paksa, memaksakan untuk berbuat kebaikan. Girahayu rahayu. Nanti kalau sudah merasakan sendiri nggak perlu dipaksa. Jadi kesadaran kadang-kadang harus dipaksa dulu. Untuk bangun malam contohnya, ya kita sadar, oh ya bangun malam, tapi nanti kadang-kadang udah bangun mau mandi aja, sininya alah dingin, alah males, alah nanti mau masuk angin, alah ini, alah itu dan sebagainya. Tuh. Oke, bangun malam, mandi, sholat, wiridan, baca Quran, afirmasi yang indah-indah, lakukan sadar nafas, atau teknik-teknik terserah lah, sesuai dengan bimbingan guru bapak ibu sendiri sana. Kan pasti pada punya guru masing-masing. Gurunya suruh wiridan ya wiridan, suruh baca Quran ya baca Quran, suruh apa ya udah praktekkan. Yang penting di malam hari. Lah orang mau jiwanya sembuh dari luka batin, untuk praktek nggak mau. Orang mau merubah hidupnya agar lebih baik, tapi untuk praktek nggak mau. Jalan satu-satunya ya Allah memaksa. Kan dalam Qurannya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya.